Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Ini bulan di mana kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa menjadikan bulan ini bulan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi' jauh sebelum Nabi lahir. Itu orang-orang Arab menamai ini sebab karena di saat mereka menamai bulan ini bertepatan dengan musim semi, di mana bunga-bunga bermekaran dengan warna-warninya, hijau di setiap sudutnya. Maka mereka menamakan bulan ini dengan bulan semi, bersemi. Bunga bersemi itu Rabi', kan? Ya. Dan takdir Allah begitu indah ketika Nabi kita ini dilahirkan di bulan Rabi'. Ya, orang Arab itu kalau mendengar kalimat Rabi', ya, mendengar kata Rabi', itu betul-betul membuat mereka itu dalam kondisi apapun jadi bahagia. Makanya kalau orang-orang Arab nih lagi di puncak musim panas misalnya, kayak kita nih Agustus ini puncak musim panas, Juni, Juli, Agustus ya, 3 bulan puncak. Itu kalau di musim-musim yang sudah nggak pernah ada hujan, panas lagi tinggi suhu gitu ya, maka mereka melihat, kalau orang sekarang itu mungkin pasang status di masa Rabi' mereka itu menunjukkan betapa mereka itu dengan kalimat dengan musim Rabi', dengan musim semi itu membuat mereka bahagia. Walaupun cuma hanya sekedar ngeliatin gitu. Kadang-kadang kalau mereka ngelihat musim Rabi' itu senang, senyum-senyum sendiri. Atau kalau lagi dalam kondisi ngobrol di puncak musim panas gitu ya, terus cerita tentang musim Rabi', itu bisa. Agak susah kalau dibayangkan di kita, sebab memang kita ini tidak ada musim semi, tidak ada musim tandus ya, semuanya hijau. Semua yang ada itu hijau. Musim kita itu cuma 2 aja, musim kemarau, musim hujan. Bahkan tahun ini relatif hampir nggak ada kemarau, hujannya bersambung, jadi hijau di mana-mana. Sehingga ketika mendengar kalimat hijau, ya biasa, kanan kiri kita hijau, gitu ya, depan belakang kita hijau. Tapi kalau buat orang Arab, wah luar biasa, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Itu kalau dia memejamkan mata membayangkan musim Rabi', itu langsung sejuk rasa hati. Nah, ini Nabi SAW itu dilahirkan di bulan itu. Ini takdir dari Allah, sehingga seolah ada kaitan, seolah ada hubungan antara lahirnya Nabi dengan keceriaan, hubungan antara lahirnya Nabi dengan kebahagiaan. Karena bulan Rabi', bulan yang baru dengar dari 12 nama bulan tuh. Orang Arab tuh yang paling disenengin kalau dengar Rabi'. Kalau bulan apa? Safar. Safar tuh artinya kosong. Karena memang dulu di saat mereka memberi nama Safar itu di saat orang-orang lagi pada keluar. Kosong itu kampung.
sebab semuanya keluar berperang. Apalagi bulan Jumada, setelah Rabi' itu Jumad, itu artinya kering. Nah, itu udah gak senang tuh mereka dengar Jumat itu kering. Dan yang lain-lain. Tapi kalau dengar Rabi', nah ini baru mendengar aja sudah sebuah kebahagiaan sendiri. Dan memang Nabi SAW dilahirkan untuk kebahagiaan umat manusia. Nabi SAW dilahirkan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, wabil khusus kita ini. Jadi kalau bisa memang bulan ini adalah bulan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak masuk pada pro kontra ketika orang merayakan maulid atau tidak maulid, tetapi saya hanya ingin ketika para ulama sirah mayoritas mengatakan Nabi itu dilahirkan di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Itu kita punya keinginan di bulan ini mendekatkan diri, menambah kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bukan cuma sehari dua hari, kalau bisa 1 bulan. Jangan kalah ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang notabene itu kan juga sama ya, peringatan kelahiran atau kemerdekaan itu kan lahirnya bangsa ini. Itu dari tanggal 1 Agustus sampai kemarin masih ada yang baru pembubaran panitia. Ya, perlombaannya udah dari pekan awal. Tidak perlu dibandingkan, tetapi ini ada manusia yang paling berhak untuk kita berbahagia atas kelahirannya. Ada manusia yang paling berhak untuk kita bergembira dengan hadirnya beliau di atas muka bumi, ya, dibanding dengan hanya sekedar kelahiran kita. Ya, kita berbahagia dengan kelahiran kita. Kita berbahagia dengan kelahiran anak kita. Kita berbahagia dengan kelahiran pasangan, kelahiran orang tua kita. Tapi ada manusia yang jauh lebih berhak bagi kita untuk bahagia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Allah mentakdirkan bulan ini sebagai momen saat di mana nabinya dilahirkan, maka kita hendaknya menjadi orang-orang yang memahami tentang isyarat itu. Cinta kita kepada Nabi itu adalah kecintaan yang puncak ketika kita berbicara kecintaan kita kepada makhluk. Ya. Kecintaan kita kepada Nabi harus di atas segalanya. Bahkan ketika Nabi SAW menyampaikan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ada 3 hal yang ketika orang itu di hatinya ada 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa dia? Di antara 3 hal ini, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jangan tanya apa sebab Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika disiksa habis-habisan, dicambuk. Bukan cuma sekedar cambuk, ya cambuk yang ujungnya itu ada benda-benda tajam. Ya, sekali cambuk mengucur darah, sekali cambuk mengucur darah segar. Dan memar begitu, langsung dicopot bajunya, diikat kakinya, dikaitkan dengan kuda, dibawa lari. Ya, kebayang itu bagaimana ini kena. Habis itu ditimpa batu, masih aja nyawa masih ada dan tidak mau balik ke agama nenek moyangnya, ditimpa batu. Saat ditimpa batu itu nggak ada wajah yang membuat nampak berat, cemberut nggak ada. Tapi yang ada senyuman dengan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Memang yang disebutkan zat Allah, Allah yang esa, Allah yang esa. Tetapi yang membuat beliau kuat pegangannya Allah dan di sampingnya ada Rasulullah. Ya, karena
Beliau mampu untuk tersenyum dan mengucapkan kalimat ahadun ahad di saat luar biasa begitu berat siksaan yang diterima. Sebab di situ beliau lihat Rasulullah menghampirinya. Hilang semua berat. Hilang semua berat. Ya. Begitu juga dengan Sumayyah radhiyallahu anha yang menjadi syahidah pertama. Ya. Di saat ketahuan ini masuk ke dalam Islam, dicopot semua kuku, dicopot. Dari ujung kukunya itu dikuliti, lalu ditempel dengan tombak yang sudah dipanasi ujungnya, dan lain sebagainya. Diminta untuk mengkhianati Nabi, tapi tidak mundur selangkah. Bahkan ketika Nabi lewat lalu mengatakan sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, wahai keluarga Yasir. Di situ Sumayyah istri dari Yasir. Sabarlah karena tempat kalian yang dijanjikan adalah surga. Sumayyah hanya mengatakan, ya Rasulullah, hanya sekedar melihat wajahmu hilang semua berat beban hidupku. Hanya sekedar melihat wajahmu hilang semua rasa sakit yang ditimpakan oleh orang-orang kafir ini padamu. Ya. Jadi hatinya yang membuat seperti itu, hatinya. Sampai ketika Ammar pun begitu juga, dibakar. Ammar itu ketika masuk Islam kan dibakar. Ketika dibakar, Nabi hanya mendoakan dari jauh, lalu mengatakan, ya api kuni bardan wa salaman ala Ammar. Wahai api, aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikanmu dingin dan selamatkan Ammar seperti engkau dulu juga pernah menyelamatkan Ibrahim. Dan api itu menjadi dingin dan tidak membakar Ammar ibn Yasir. Kala itu beliau sampai mengatakan juga dalam beberapa riwayat, andai api ini terus membakar diriku dan aku menjaganya karena keimananku kepada Allah dan kecintaanku padamu, maka tidak akan pernah aku rasakan, walau hanya sebuku badanku ini disiksa, setiap bukunya tidak akan terasa. Ini merupakan bahagian fakta yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana mereka-mereka yang menghadirkan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang tidak didapatkan oleh siapapun. Bahkan secara teori ini mustahil. Ini baru 3, mungkin di antara jutaan cerita. Tapi itu bentuk kecintaan. Maka yang penting ada pada kita ini, kalau kita lihat sekarang kan begini, Pak. Ada orang bilang, kenapa ya negara kita ini masih banyak miskin, padahal orang pinternya mungkin banyak, ya, orang ininya mungkin bisa, ya. Tapi kenapa negara kita masih begini-begini saja? Kalau mau kita lihat dan kita compare, bagaimana kondisi Madinah. Madinah itu hanya sekedar kota kecil. Besarannya, bagi yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, kurang lebih besaran Madinah di masa Nabi itu kurang lebih sebesar Masjid Nabawi sekarang, ya. Sebesar Masjid Nabawi sekarang. Penduduknya paling kurang lebih sekitar 4.000-5.000 orang. Dibandingkan dengan kita yang besarnya dari timur ke barat aja naik pesawat bisa 8 jam, 6-8 jam. Jumlah penduduk hampir 300 juta. Tapi penduduk yang ada di kampung kecil Madinah itu mampu untuk bisa menaklukkan 2 imperium besar pada masanya, Romawi dan Persia. Banyak orang mau mencoba untuk melihat apa kira-kira gerangan ini. Apakah di dalamnya itu orang-orang yang punya kekuatan fisik luar biasa? Apakah orang-orang pintar strategi perang? Apakah karena orang jago ekonomi sehingga menguasai segala perekonomian dunia pada masanya? Apakah ternyata semua nggak ada. Mau bicara orang yang strategi perangnya jago, bisa dihitung jari. Mereka yang punya fisik kuat juga bisa dihitung jari. Nggak semuanya. Mereka yang punya tingkat ekonomi tinggi, mampu untuk bisa memahami bagaimana, itu pun hanya segelintir. Tapi kenapa kok bisa?
Sedangkan Romawi dan Persia seolah berjalan ratusan tahun adalah rezim yang mustahil untuk bisa tumbang dengan segala apa yang sudah dimiliki. Dan ini tumbang dengan kekuatan satu kota kecil. Ya, ini luar biasa. Tapi kalau mau dilihat lebih dalam melalui hati dan keimanan, maka kita akan jumpai memang ini kota bisa seperti itu sebab di dalamnya yang hadir, yang ada, yang tinggal, yang menghuni adalah mereka-mereka yang kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW tak diragukan. Inilah dia salah satu sumber kekuatannya. Bukan sumber kekuatannya ekonomi. Madinah itu hanya penghasil korma. Dan kormanya bukan korma yang terbesar jumlahnya kan. Dibanding Khaybar, kota yang ada di utaranya saja, Madinah gak ada apa-apanya. Madinah bukan penghasil senjata perang, bukan. Senjata perang banyak diimpor. Banyak diimpor dari Yaman, banyak diimpor dari. Tidak penghasil senjata perang. Madinah bukan banyak orang yang memang ahli bela diri, enggak juga. Madinah biasa. Tapi kenapa bisa menjadi superpower? Sebab karena di dalamnya orang-orang yang ada di dalamnya itu cintanya kepada nabinya luar biasa. Maka jangan heran ketika kita mendengar ada seorang sahabat yang bernama Safinah Maula Rasul. Ini contoh aja ya, saya nggak bisa bawakan semuanya. Tapi ya sebagian-sebagian lah mungkin kita cuplik-cuplik contohnya itu. Ada seorang mendapat julukan Safinah. Nama asalnya ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Ketika masuk Islam dan memang posisinya sebagai budak, ya, ini adalah budak yang diberikan kepada Rasulullah. Kala itu Rasulullah mengajak beliau ini untuk melakukan perjalanan. Di satu perjalanan itu beliau diminta oleh Rasul untuk membawakan barang bawaan. Ya, dan barang bawaannya ketika Nabi memberikan kepada sahabat ini, sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, pada nitip juga. Gak berani nolak kan? Yang nitip sahabat senior. Cuma gak bisa ngangkatnya tuh gak bisa. Ditanya oleh Nabi, kenapa nggak segera jalan? Rasul, bagaimana ini saya? Kalau saya harus ngangkat sebanyak ini nggak kuat ya Rasul. Lalu Rasul dengan senyum datang, memegang kedua tangannya dan mendoakan keberkahan pada dua tangan itu yang luar biasa. Yang menurut beliau sendiri, setelah doa itu diangkat kuat. Dan setelah itu tidak pernah ada orang memberikan beban pada dirinya berapapun kecuali diangkat. Dan bisa diangkat. Maka orang-orang nyebutnya beliau itu Safinah, kapal. Orang kayak kapal kalau mau bawa ya usir. Saya pernah lihat orang seperti itu, Pak. Kanan bawa kulkas, kiri bawa karung. Mungkin kalau jalan datar biasa, Pak, naik buah hiro. Ya, di atas itu kan ada apa namanya tuh, ada warung. Kita udah capek-capek, udah mau teler, teringat dengan sahabat mungkin tuh ya. Tapi ini nggak seberapa itu, sebab belum dapat doa. Ini udah dapat doa dari Rasul. Jadi kekuatan itu masya Allah. Dapat gelar Safinah, ya biasalah. Pokoknya intinya Safinah Maula Rasul. Maula itu artinya budak. Budaknya Rasul, Maula Rasul, budaknya Rasul. Orang-orang manggilnya Safinah Maula Rasul, Safinah Maula Rasul. Satu hari dipanggil nih Safinah. Lalu Nabi mengatakan, besok engkau bebas, tidak lagi jadi budak. Aku bebas. Ya, orang udah dari lahir budak, Pak, tiba-tiba bebas. Kira-kira gimana? Yang baru dapat amnesti dan abolisi aja. Ini bebas. Jadi orang merdeka. Bapak perlu tahu ya, budak itu di masa itu
turun-temurun dari budaya-budaya rezim-rezim Persia dan Romawi. Ingat, saya selalu tekankan ini, sebab ini Buddha ini bukan produk Muslim, Pak. Buddha ini bukan produk Islam. Ya, ada orang yang kadang-kadang sekarang salah membaca sehingga menisbahkan perbudakan itu seolah produknya Islam. Salah. Justru Islam itulah satu-satunya ajaran yang menjadi pionir meniadakan Buddha di atas muka bumi. Itu Islam. Dulu di saat Islam ini hadir, orang kok membebaskan Buddha itu ajaib, Pak. Kalau nggak mau dibilang mustahil lah gitu. Sampai kamu Buddha kamu bebaskan, begitu tuh. Ya, mustahil. Tapi begitu Islam hadir, itu di antara bahagian syariatnya ada pahala membebaskan Buddha, sehingga orang berlomba-lomba untuk membebaskan Buddha. Dan Nabi termasuk pionir yang mencontohkan itu. Karena Buddha itu casingnya manusia, tapi hakikatnya hewan. Itu istilah perbudakan kalau kita nyebut Buddha. Jadi tidak bisa Buddha itu disamakan dengan pembantu, itu salah. Nah, Buddha itu casingnya itu manusia, tapi hakikatnya itu hewan. Kenapa? Karena mereka kalau sudah jadi milik tuannya, udah kayak kita lihat sekarang ini, kalau kerbau, kalau sapi, disuruh bajak, ya, nggak dikasih gaji, mau disuruh apapun, ya, paling cuma dikasih makan. Bahkan kalau kerbau ada yang disembelih oleh tuannya, ya nggak kena hukum. Itulah dia Buddha. Ya, makanya kita kan nggak pernah lihat kerbau akhir bulan pada ngantri mau ngambil gajian, nggak ada. Nggak. Kenapa? Ya itu hakikat hewan. Nah, Buddha begitu. Dan pada masa itu ketika ada seorang membunuh Buddhanya, itu tidak kena pidana, karena itu sudah jadi hak milik dia. Ngeri bagaimana manusia memperbudak manusia. Islam hadir membebaskan itu semua, termasuk yang menjadi pionir adalah Nabi dan para sahabat-sahabat mengawal. Makanya Nabi panggil Safinah, Safinah besok kamu bebas. Nangis Safinah dengan bebas. Bukan nangis karena senang besok mau jadi orang bebas, bukan. Nangis ternyata nggak mau jadi orang bebas. Maka bilang kepada Rasul, ya Rasul, jangan kalau saya dibebaskan, jangan Rasul, jangan. Lah, Rasul bilang, bukannya orang kalau udah jadi Buddha itu pengennya bebas, Safinah. Apa jawaban Safinah? Iya betul Rasul, dulu ketika aku jadi Buddha orang. Wah, pokoknya hari-hari yang aku nantikan adalah aku bebas. Bagaimana aku bebas? Entah aku bebas itu karena lari, entah aku bebas karena memang macam-macam, tapi pengen sekali bebas. Walaupun sebelum Islam mungkin agak mustahil, ya. Tapi begitu aku diberikan padamu dan aku menjadi buddhamu, di antara doa yang senantiasa aku panjatkan, jangan pernah aku menjadi manusia merdeka, biarkan aku menjadi Buddha Rasulullah. Tapi Rasul bilang gak bisa, Safinah, gak bisa, karena ini akan menjadi support, motivasi, tauladan buat yang lain. Maka kau harus merelakan. Baik, kata Safinah, tapi kalaupun aku harus bebas ya Rasul, tapi biarkan nama Maula Rasul, gelar Maula Rasul biar senantiasa ada pada diriku sampai aku mati, walaupun aku sudah bebas. Rasul senyum dan mengatakan, kalau itu silahkan. Saking tidak mau namanya itu lepas dari Rasul, jadi biarkan saja Maula Rasul, budaknya Rasul. Ya. Ada satu kesempatan, ceritanya beliau ini panjang, tapi ada satu kesempatan supaya saya mau mengaitkan bagaimana kecintaan kepada Nabi menghasilkan kekuatan. Sehingga jangan heran ketika ada satu tempat yang namanya Madinah itu kok bisa punya kekuatan yang sedemikian rupa. Karena orang-orang yang ada di dalamnya ini model-modelnya seperti ini. Dalam satu kesempatan dia naik kapal di Safinah. Naik kapal namanya Safinah, naik kapal. Begitu naik kapal, ombak besar menghantam kapal, hancur kapal itu. Tapi dengan izin Allah, takdir membuat dia untuk tetap bisa hidup karena dia ngapung di salah satu kayu kapal, sehingga terdampar di sebuah pulau. Ketika terdampar di sebuah pulau, ini di beberapa kitab diceritakan, terdampar di sebuah pulau. Begitu membuka mata yang dalam kondisi yang lemah sekali,
Ya namanya udah terombang-ambing. Terus mungkin minum air laut bukan tambah segar, tapi kan tambah lemes kan dengan tambahan matahari. Pokoknya udah mau mati. Tapi karena masih bisa berjalan, dia berjalan sambil menggunakan sebahagian kayu itu untuk tongkatnya dia. Berharap di dalam pulau itu ada tempat di mana dia bisa minta bantuan. Ini orang kalau takdir seberat apapun musibah ya, kalau belum takdir ya belum mati. Banyak kisah para sahabat begitu. Seolah sudah ya Allah itu udah di ujung tanduk, masih hidup 70 tahun lagi. Udah sakaratul maut, masih hidup 40 tahun lagi. Macam-macam lah namanya. Termasuk Safinah. Ketika dalam kondisi yang mungkin udah mata berbayang, bukannya dia ketika masuk ke pulau dapat perkampungan penduduk, ketemu singa. Jangan heran Pak, zaman dulu masih banyak singa. Dulu di sini nih Pak, banyak singa dulu di sini. Dulu 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu banyak singa di Kuningan ini. Ya, cuman sekarang sudah pada pindah ke Ragunan, ya, sama ke Taman Safari. Begitu dia lihat singa, mau bukan namanya singa, melihat ini ada mangsa, mungkin singanya lapar dia. Wow, siap menerkam. Safinah ini nggak tahu kenapa dalam kondisi yang dehidrasi, ya, setengah sadar setengah enggak, teriak, singa, kamu belum tahu siapa saya. Itu namanya orang dehidrasi. Aku adalah Safinah, Maula Rasul. Aku ini adalah Safinah, budaknya Rasul. Dengar kalimat Maula Rasul, cium Pak singa. Yang paling mau salah mau menerkam. Bahkan mendekati Safinah yang sudah nggak bisa lagi lah mau diterkam lah, di dekat, tapi didorongkan kepala, seolah ditunjukkan ke satu tempat. Akhirnya jalan lah, didorong, sampai dari kejauhan ada kepulan asap. Singanya berhenti, seolah mengarahkan kamu pergi ke sana, situ tempat. Begitu jalan dengan sempoyongan menuju tempat itu, singanya baru pergi sambil menangis. Ini bukan fiksi, tapi sahih riwayat. Itu satu di antara ribuan kisah yang lain. Karena semua sahabat Nabi selepas Nabi Muhammad SAW meninggal berpencar kemana-mana untuk melaksanakan dakwah ini. Ada yang, dan kisah seperti ini bukan satu, dan modalnya satu. Kisahnya bukan satu, tapi modalnya satu. Apa dia? Menunjukkan cinta mereka kepada Nabi SAW. Jangan heran kalau kecintaan ini mendatang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melawan Persia. Lalu Umar naik, tiba-tiba galau hati. Sebab yang dikirim pasukan ini jumlahnya nggak seberapa. Yang akan dihadapi ini pasukan super power pada masanya. Secara teori udah pasti kalah. Makanya yang membuat Umar galau kala itu. Apalagi banyak sahabat senior yang berangkat dalam perang itu. Apalah jadinya kalau seandainya kekalahan hadir dan sahabat-sahabat senior ini pada meninggal semuanya. Dan Umar bin Khattab ini paling concern dengan sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwal, yang pertama kali masuk Islam itu luar biasa. Sampai dijaga betul, gak boleh keluar Madinah. Kamu jangan keluar Madinah. Kalau gak penting betul, jangan keluar Madinah. Biarkan meninggal di sini kita sama-sama. Seperti kita hidup bersama dengan Nabi bertetangga, kalian pun nanti dikubur pun bertetangga dengan. Sampai seperti itu ya. Karena sahabat tuh banyak yang gak bisa keluar di zaman Umar bin Khattab kecuali dapat tugas. Nah, beda dengan zamannya Utsman bin Affan. Karena memang ujung timur barat negeri Islam sudah mulai meluas, maka sudah diperbolehkan untuk bertebar. Di saat gundahnya itu tadi, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin yang masih ada di Madinah. Beliau naik ke atas mimbar, melihat ke arah makam Rasulullah, nangis di situ. Nangisnya menunjukkan cinta. Lalu beliau memegang mimbar itu, lalu mengatakan, di sini pernah berdiri manusia mulia, yang paling aku cintai. Dan saat ini aku mengemban amanah dari manusia yang paling aku cintai. Sahabat-sahabatnya sedang aku utus untuk pergi perang menuju. Lagi begitu menyampaikan tentang kondisi cintanya pada Rasul, tiba-tiba terdiam.
Di saat terdiam, seolah di depannya ini ada tayangan. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab yang berteriak, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal." Pasukan-pasukan, arah gunung, arah gunung. Teriak begitu kan orang. Ya misalkan saya lagi ceramah begitu, tiba-tiba, pinggir. Itu orang pada tanya semua, "Ustaz, ngapain?" Nah, kan begitu. Umar juga ditanya, "Kenapa wahai Umar?" Kaget Umar juga. Demi Allah, kata Umar, tadi aku ditunjukkan di hadapan sini ini bagaimana kondisi kaum muslimin yang saat ini sedang berperang melawan musuh di sana. Dan musuh siap menyerang dari arah gunung. Maka aku katakan belakang, gunung, gunung. Tapi kala itu belum tahu terjadi apa. Sebab mau WA, sinyal lagi susah. Sekarang semuanya udah bisa di WA. Kondisi terkini aman. Sherlock bisa. Ya. Video-video oke. Sekarang dulu. Dan setelah itu udah bingung saja. Sampai pasukan ini pulang. Dan ketika dapat berita kemenangan, waduh, luar biasa bahagianya. Di antara cerita itu adalah itu. Kami di saat berperang itu, kok kami dengar suaramu wahai Umar? Ada dinyampaikan gunung, ada gunung. Semua akhirnya melihat dan alhamdulillah itu bisa ditangkap. Andai terlambat sedikit, mungkin habis kami di sana. Apa? Bukan karena Umar bin Khattab jago strategi, mau sejago-jagonya strategi, ya itu paling sekarang dikalahkan dengan teknologi. Kalau memang harus melihat secara detail dari teknologi satelit itu, ini enggak, kecintaannya kepada Nabi. Karena saat itu sedang berbicara tentang cintanya pada Rasulullah dan amanah yang diemban untuk bisa melindungi orang-orang yang mencintai Rasulullah. Akhir, ya bagaimana tidak, Pak? Bilal bin Rabah itu ketika Nabi meninggal dunia, kan sholat pertama yang dilaksanakan berarti setelah Nabi dimakamkan itu adalah asar. Asar atau duhur? Duhur. Atau sholat pertama tidak ada lagi Rasul, duhur. Ya, begitu lagi azan seperti biasalah, yang azan Bilal. Azan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah, masih. Begitu sampai asyhadu anna Muhammad, berhenti, nggak bisa lanjut. Asyhadu anna, nggak bisa lanjut, sampai nangis. Akhirnya oleh Abu Bakar disuruh turun, diganti. Ditanya kenapa? Aduh Abu Bakar, nggak bisa. Itu nangisnya nggak berhenti, nggak bisa. Aku setiap harus menyebut nama kekasihku, nggak bisa, nggak kuat. Bukan cuma Bilal, kanan kiri ketika melihat lewat di rumah, nangis depan rumah Rasulullah. Dah disuruh istirahat dulu nih Bilal. Selesai berapa pekan ya, coba kalau udah tenang hati, coba ada, nggak bisa juga, nangis tetap sampai asyhadu anna Muhammad, nangis nggak bisa, udah angkat tangan nggak bisa. Ya udah kalau gitu pensiun. Pensiun setiap lewat mau sholat melihat bilik Rasul nangis. Ini nangis, lihat momen nangis. Ingat dengan Rasul nangis, akhirnya bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar izinkan saya untuk menjauh dulu dari Madinah, nggak kuat saya. Lalu kata Abu Bakar, kalau begitu silahkan pergi ke Syam, sekalian berdakwah di sana, berangkat ke Syam. Abu Bakar meninggal dunia, Bilal masih di Syam, digantikan oleh Umar bin Khattab kan Abu Bakar. Ada momen di mana Umar bin Khattab berangkat menuju ke Syam untuk melihat kondisi di sana. Beberapa kali ya Umar bin Khattab itu berangkat menuju ke Syam. Tapi dalam satu kesempatan jumpa Bilal. Bilal, kenapa? Apakah engkau tidak rindu pada kami yang ada di Madinah? Bilal hanya menjawab tidak. Apakah tidak rindu dengan sejuknya hawa Madinah di saat musim dingin? Tidak. Baru pertanyaan yang ketiga yang membuat Bilal nangis. Apakah engkau tidak rindu dengan Rasulullah? Langsung. Dalam satu kesempatan, dalam satu riwayat, di situ begitu diajak karena masalah rindu dengan sahabat yang lain, Bilal nggak mau. Diajak rindu dengan kota Madinah, beliau tidak mau. Begitu diajak rindu kepada Rasul, balik, langsung berangkat.
Tapi ada riwayat yang mengatakan tetap tidak mau tapi menangis. Malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasul, tapi Rasul tidak mau melihat Bilal. Ketika bangun kaget luar biasa, diambil apa yang bisa dibawa, berangkat langsung menuju ke Madinah. Langsung menuju ke Madinah. Nah, sampai di Madinah masih sama, sedih itu hati. Tapi sudah tidak seperti yang dulu. Oleh sebab itu Umar bin Khattab melihat, oh kayaknya udah agak normal Bilal. Lalu dipanggil Bilal. Kan belum tahu semua orang juga kalau engkau sudah datang kemari. Coba naiklah nanti waktu sholat itu ada. Agar kami ini merasakan memori indah bersama dengan Rasulullah melalui suara. Baik, kata Bilal, saya coba. Masuk waktu sholat, Bilal naik. Ma'adah, menara. Begitu disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua Madinah langsung berhenti aktivitas. Seolah suaranya itu mengingatkan pada Rasul. Terus dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mulai tuh mereka bergetar. Nah, Bilal begitu sampai di asyhadu anna Muhammad, enggak bisa juga lanjut. Nangis Bilal, dan nangisnya seluruh Madinah nangis. Nangis semuanya dan berduyun-duyun semuanya berangkat menuju ke masjid. Hanya sekedar untuk ada suara yang membuat memori mereka balik kepada Rasulullah dan membuat mereka rindunya itu meneteskan air mata. Maka jangan heran kalau Madinah itu mampu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Sebab orang yang ada di dalamnya cinta kepada Rasul. Nah, bulan Rabiul Awal ini, ayo kita jadikan bulan koreksi. Sudah sejauh mana kita mencintai Rasul? Sudah sejauh mana kita memahami tentang apa yang ada pada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dijadikan sebagai sunnah-sunnah? Mungkin kalau di antara kita ada yang hidupnya sempit, ada yang hidupnya susah, ada yang lagi berat dan lain sebagainya. Yang bisa menjadi kunci segala permasalahan itu adalah meningkatnya kecintaan kita kepada Nabi. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alaihi salatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan memberikan padanya 10 salawat, 10 kebaikan. Bagaimana kalau orang lebih dari itu? Mencoba untuk mencintai Rasulullah bukan hanya dengan 1 salawat, tapi dengan yang lain. Berapa kebaikan yang akan dia dapatkan? Jangan kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika di perang Hittin. Besok akan melawan tentara Salim yang menguasai Baitul Maqdis. Di antaranya, bukan satu-satunya, di antara yang akhirnya memotivasi agar pasukannya itu punya kekuatan besok, bukan disuruh ngasah pedang, bukan disuruh mempersiapkan anak panah, bukan disuruh memeriksa tombak, tapi diminta untuk mengingat kembali kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu malamnya cuma diisi pengajian untuk mengenang kembali Rasulullah. Besoknya menang. Nah, ini yang hilang dari kita. Kita ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang cerdas, tidak kekurangan orang pandai, tapi kita kurang orang yang benar-benar cinta kepada Rasul. Maka itu yang perlu untuk kita tanamkan agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya kira ini sebagai spesial Rabiul Awal. Baru nanti di bulan berikutnya kita akan lanjutkan beberapa kisah yang menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.